Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim dalam mengijazahkan sebuah keilmuan yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya bagi saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe dan di-share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada mereka-mereka yang membutuhkan solusi dalam kehidupan sehari-harinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan dalam keilmuan ini, yaitu sebuah ilmu kanuragan, sebuah ilmu kejawen yang sangat luar biasa. Dalam olah ilmu yang dikenal banyak jenis ajian kedikdayaan, seperti halnya ajian Brojo Musti, ajian Lembu Sekilan, ajian Tamengojo, ajian Nawang Seta, ajian Braja Lamatan, ajian Gelang-gelang, ajian Lebur Saketi, ajian Bergola Ijo, ajian Tapak Saketi, ajian Tapak Wisa, ajian Serat Jiwa, ajian Lampah Lumpuh, ajian Bayu Bajra, ajian Segoro Geni, ajian Gelap Sayuto, ajian Karang, aji Saipi Angin, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali jenis ilmu dan ajian warisan leluhur yang tempo dulu sangat luar biasa, belum banyak orang ketahui. Dan di sini Mbah Salim akan membeberkan sebuah ajian leluhur yang mana ilmu ajian ini mempunyai segala kekuatan dan dilengkapi dengan ragam jurus khusus, jurus rahasia dalam ilmu tenaga dalam ini. Dan di dalam ilmu tenaga dalam Aji Bandung Bondowoso ini mempunyai banyak fungsi. Di samping untuk kekebalan badan, kekuatan, juga sekaligus untuk mengangkat benda yang tak masuk akal. Pikiran orang awam terlebih untuk sesuatu yang berbau gaib, mustahil kan? Dengan menguasai ilmu Aji Bandung Bondowoso ini, saudara tidak akan heran dengan hal gaib. Dalam menguasai ilmu Aji Bandung Bondowoso ini mempunyai persyaratan, ya. Jadi waktu untuk berpuasa yaitu puasa sunnah selama 3 hari, dimulai hari Sabtu Kliwon, wajib ya, hari Sabtu Kliwon, Minggu Legi, Senin Pahing, harap dicatat. Pada jam 12 malam pada hari Jumat malam Sabtu sebelum puasa, kerjakan mandi besar untuk sesuci dari kotoran lahir dan batin, hadas kecil dan hadas besar. Setelah itu, mengerjakan 2 rakaat sholat hajat dan disambung pembacaan doa ajian tenaga dalam sebanyak 40 kali dalam satu sesi atau satu duduk. Setelah hal itu selesai, maka bisa dilanjutkan dengan sahur tanpa telur, ayam, dan lain-lainnya. Pokoknya semacam vegetarian ya, yang bernyawa tidak boleh dimakan saat bersahur. Setelah itu, setelah sahur, dipersilakan untuk tidur hingga waktu sholat subuh tiba. Hal ini dilakukan selama 3 hari. Begitu selama puasa. Ini puasa pertama yang dimulai Sabtu Kliwon ya. Setelah Sabtu Kliwon kan besoknya Minggu Legi. Nah, sedangkan untuk hari Senin Pahing, usahakan sewaktu lelaku jangan sampai ketiduran. Dimulai ketika saudara makan sahur sampai terbit fajar di hari berikutnya, yaitu Selasa. Jadi puasa terakhir Senin itu tidak boleh tidur. Usahakan berjaga melek ya. Dalam lelaku puasa, kewajiban membaca amalan, ya, ajian mantranya pada waktu selesai sholat hajat. Amalan doa juga selalu dibaca setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Cukup 3 kali setelah puasa. Dan untuk hari-hari biasa, setelah sholat fardu, dibaca 3 kali. Dengan cara membaca mantranya dibaca 3 kali tanpa nafas, ya, dibaca 3 kali. Setelah itu tiupkan kepada 2 telapak tangan,
dan disapukan hingga merata ke sekujur tubuh. Untuk perawatannya, agar lelaku yang cukup intens ini tidak sia-sia, setiap hari saudara harus membacanya setiap setelah selesai sholat fardu, ya, secara istiqomah. Walaupun cukup 1 kali bacaan, sesuai dengan kesempatan saudara atau waktu saudara. Karena ilmu ini sangat mempunyai kekuatan yang besar, maka persyaratannya juga lumayan. Dan perlu saudara ketahui, agar saudara sangat bijaksana dalam memiliki aji tenaga dalam Bandung Woso ini. Jangan digunakan untuk pamer ya, atau riak. Ya, saudara mengangkat benda berat, teman-temannya nggak mampu, saudara pamer. Itu jangan sampai ya. Bila itu terpaksa tidak masalah. Tapi kalau untuk main-main bisa menjadi bumerang bagi diri saudara sendiri. Mbah Salim cuma mengingatkan ya. Dan berikut rahasia amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amate ajiku si Bandung Bondowoso. Kang mengkoni ratuning wesi. Kulitku temboro, dagingku wojo, ototku kawat, balungku wesi, bayuku roso, dengkulku paron. Yo aku Bandung Bondowoso, ratuning karosan kabeh, sarupaning gegaman tan ono tumowo ing badanku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajian ini akan semakin dahsyat fungsinya apabila saudara mampu menggabungkan dengan jurus khusus. Ya, jadi tenaga dalam Aji Bandung Bondowoso ini dilengkapi dengan jurus. Dalam jurus khusus tenaga dalam Bandung Bondowoso ini, ya, berfungsi untuk mengangkat tubuh lawan yang menyerang dan kemudian dapat dilempar atau dibanting seperti kapas. Lawan yang terkena imbas jurus daya kodrat Bandung Bondowoso ini kemungkinan besar akan mengalami luka fisik yang sangat parah. Maka untuk itu saudara harus hati-hati. Apalagi saudara ibaratnya mempunyai dasar bela diri, sangat luar biasa menguasai ilmu ini. Oleh sebab itu, jurus ini sangatlah berbahaya digunakan bila si pemilik memiliki power dan tingkatan tenaga dalam. Yang tentunya pasti tinggi karena sudah digabungkan dengan Aji Bandung Bondowoso. Nah, berikut cara memiliki jurus tersebut, yaitu yang pertama, pasang kuda-kuda seperti mau memanah ya, busur panah gini. Dengan posisi kaki kiri berada di depan, sedangkan yang kaki kanan berada di belakang, seperti mau ancang-ancang itu. Nah, kedua telapak tangan terbuka ke atas, ya, berada di samping pinggang seperti ini. Nah, seperti orang manah kan? Nah, seperti orang manah. Terus pandangan mata tajam ke depan, arahkan ke depan, ibaratnya memandang musuh, ya. Setelah itu, tarik napas halus dan panjang, diikuti gerakan membengkuk tubuh seperti condong ke arah kaki kiri. Begini, sret. Ini kan kaki kiri. Sret. Nah, seperti itu. Letakkan kedua telapak tangan dalam posisi terbuka ke atas. Yang tadinya berada di samping pinggang ke arah tanah di depan. Sek. Telapak kaki kiri saling bersentuhan ujung jarinya. Jadi, kedua. Seiring dengan tarikan napas tersebut, angkat kedua telapak tangan masih dalam keadaan saling bertempelan dalam ujung jari-jarinya, ya. Ujung jari-jarinya bertempelan seperti ini hingga berada di atas kepala saudara. Dalam posisi tersebut, tahanlah napas selama 3 atau 5 detik semampu saudara. Lalu napas halus panjang. Diikuti gerakan tangan saling memisahkan.
antara kedua ujung jari-jari, telapak tangan ke arah keluar di atas kepala. Seiring gerakan tersebut, geser telapak kaki kiri yang ada di depan tubuh ke arah dekat kaki kanan. Setelah itu, ulangi gerakan tersebut secara bergantian kaki saudara yang berada di depan hingga 10 atau 20 langkah gerakan jurusnya. Amalan untuk mempertajam kekuatan jurus, dalam jurusnya tersebut membaca Ya Allah Ya Qawiyyu Ya Matin sebanyak 7-11 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Jadi digabungkan dengan aji tenaga dalam aji Bandung Bondowoso. Nah, semoga saudara memahami jurus ini yang sangat singkat dan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Dan setelah saudara mengetahui jurus tenaga dalam aji Bandung Bondowoso, ya digabungkan menjadi satu, 3 in 1. Jadi gabungan ini itu sangat luar biasa dahsyatnya. Langsung saudara tangan akan bergetar seluruh tubuh karena pemasukan energinya tersebut yang sangat besar di dalam diri saudara. Harap jangan disalahgunakan ilmu Aji Bandung Bondowoso ini dalam versinya Mbah Salim. Semoga bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Bila tidak berkenan dengan keilmuan ini, silakan abaikan saja atau jadikan referensi. Siapa tahu suatu hari saudara sangat membutuhkan ilmu ini, simpan saja di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.